Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu trading hari ini? Luar biasa sekali ya. Kita kaget dengan penutupan tadi, ya. Walaupun tadi waktu menjelang penutupan plus 1% aja kita udah happy. Kita sudah happy banget IHSG. Akhirnya analisa kita, prediksi kita bahwa bulan ini adalah bulan September yang ceria, udah terpenuhi. Tapi ya itu cukup lah plus 1%, tapi menjelang penutupan BEM langsung meledak naik plus 2% gara-gara BCA ditutup lompat, wow banget gitu ya. Dan kemarin kemarin ini memang video ini kan saya juga buat untuk umum, jadi kita kita cerita dulu ya. Kemarin saya beserta teman-teman di grup VIP kita bikin webinar, kita market review, ngomong talk, kita tanya jawab ya. Tadinya iseng-iseng aja tanya jawab dan macam-macam yang dibahas sampai akhirnya di situ kita mengulas mengulas saham-saham yang berpotensi untuk rebound dan prospek kedepannya, dan yang kita ulas salah satunya adalah BCA dan BRI kebetulan. Dan tidak disangka-sangka hari ini BCA dan BRI naiknya luar biasa banget ya, luar biasa banget. Lucunya adalah ketika saya bahas saham BCA dan BRI itu adalah pertanyaannya bukan tentang BCA BRI, tapi kalau nggak salah lebih ke UNTR dulu kalau nggak salah loh lagi bahas. Pertanyaan dari teman-teman member adalah UNTR, tapi yang karena ngobrolnya ngalor ngidul ya, kita ngobrol nyerempet ke BCA dan BRI, dan ya endingnya Bapak Ibu bisa lihat BRI juga naiknya juga bagus hari ini 2%-an ya, luar biasa. BCA yang luar biasa juga. Ada yang bilang, Pak BCA besok jangan-jangan tutupnya turun Pak. Ya kita peduli amat gitu loh, mau besok bawa turun. Intinya adalah dia pergerakannya cenderung bisa bisa sampai seperti itu kan, berarti ada tren, ada nafsu, ada keinginan beli dari market ya sampai bisa naik seperti itu. Umpama besok turun pun ya sabar aja, pasti akan comeback ke harga itu. Jadi anggap saja penutupan hari ini tuh kayak previewnya gitu loh, bahwa ke depan BCA bisa aja ke sana gitu. Dan ya kalau lihat IHSG hari ini luar biasa banget. Dan reminding sedikit, Bapak Ibu silakan nonton video kami, nonton flashback ya, flashback di video ini. Dan ada beberapa sektor yang waktu itu sempat kita ulas dan hari ini kejadian rebound benar, salah satunya dari infrastruktur, energi, dan transportasi ya. Bapak Ibu silakan nonton itu apa yang kita lihat ya, kita perkirakan di video ini, dan BEM naik. Sekaligus juga menjawab pertanyaan. Terus bagaimana dengan bulan Oktober? Ya, Oktober bagaimana? Ya, kalau Oktober yang kalau kita nanti kita lihat lah, nanti kita lihat di market review-nya ya. Hari ini yang saya mau share adalah begini, yang saya mau share. Saya hari ini menemukan bukan satu fakta, tapi saya melihat postingan di IG ya, di postingan di IG. Saya lupa siapa yang share, tapi mengatakan bahwa 95% seorang trader itu mengalami kegagalan. Yang saya rasa ini bukan bukan trader profesional ya, tapi lebih ke hari-hari ini banyak sekali. Kita juga tahu memang walaupun September ini kita ditutup dengan baik ya, finish strong, tapi kita juga tahu perjalanannya sideways, naik turun ya, dan banyak juga yang masih mengalami kerugian. Dan dikatakan bahwa 90% mengalami kegagalan. Itu saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang aneh juga. Karena banyak di antara kita, ini fenomena juga ya, saya juga sampai bingung gitu. Eh, saya bikin video ya kemarin-kemarin ini adalah belajar mengenai quotes dari seorang trader dunia kawak ya, Jesse Livermore. Ada 3 seri, silakan Bapak Ibu nonton lagi ya. Dan tahukah Bapak Ibu yang nonton video tersebut ya, penontonnya dari video pertama, kedua, ketiga itu mengalami penurunan. Dan yang saya mau lihat bukan penurunannya, tapi adalah orang lebih suka nonton video dengan judul yang lebih ke clickbait. Jadi contoh ya, nggak heran juga ya.
Mungkin orang akan berpikir, ngapain belajar dari Jesse Livermore gitu, atau wah ini terlalu ilmiah banget atau terlalu teknikal banget gitu ya. Mungkin lebih suka dengan judul-judul seperti rahasia cuan ribuan persen gitu. Lebih 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 nyokot gitu, lebih wah orang pada ngeklik, pada nonton gitu ya, penasaran. Ya no wonder lah, nggak heran. Tapi intinya di sini yang saya mau cerita adalah orang nggak kepengen belajar, itu susahnya. Nggak kepengen belajar, nggak kepengen bisa. Mereka kepengen instan. Dia, kamu kasih tahu aja deh, besok mau apa, mau cuan apa deh, saya ikut gitu. Ya gimana ya, garu-garu kepala juga gitu. Terus kalau nyangkut dihujat gitu ya. Kalau 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 rekomendasi salah dibilangin lah kamu pom-pom gitu ya, dipanis gitu ya. Ya tidak menyalahkan juga karena memang di luar sana memang banyak sekali yang oknum-oknum yang melakukan hal tersebut gitu. Itu sebabnya saya ajarkan jangan sampai kena pom-pom, kita belajar gitu ya, belajar. Belajar dari video-video market review yang sudah saya bagikan, kita banyak sharing gitu kan. Nah, itu ini fenomena lucu. Jadi 94% mengalami kegagalan dan kebanyakan kegagalan itu disebabkan karena ketidakpedulian kita, ketidakingintahuan kita untuk belajar untuk menjadi lebih baik dari hari ini ya. Maksudnya kita besok harus lebih bagus lagi. Hari ini cut loss nggak apa-apa, tapi kita belajar. Kenapa kita sampai cut loss? Saya sudah katakan berulang kali kepada teman-teman, hey, bikin trading plan, bikin buku, bikin jurnal, supaya kita tuh belajar. Salahnya tuh di mana? Nah, kemarin kita waktu di webinar, kita ada belajar kondisi-kondisi di mana kita cut loss. Itu kenapa ya? Why? Kita sudah beli sesuai trading setup, sudah sesuai, semua sudah sesuai. Tapi kenapa masih gagal? Kenapa? Nah, kita mempelajari itu. Kita bukan berarti kita bilang kita bulletproof ya. Winner Stocks adalah suatu trading system yang bulletproof. Bukan. Kita mengakui kok ada hal-hal tertentu yang ketika kita beli dan tetap besok ya turun gitu. Walaupun ada juga yang kita beli BEM naik, beli BEM naik. Ada, tapi kenapa kita belajar? Kita juga belajar. Umpamanya dari 5 rekomendasi yang sering saya bagikan. Kenapa, bagaimana cara memilih 2 dari antara 3 atau 3 di antara 5 dan sebagainya. Jadi kita belajar gitu cara cara melihat saham mana sih yang berprospek, mana yang enggak, dan beli buy on weakness itu yang kayak gimana. Nah, itu yang belajar, itu gunanya grup, itu gunanya pembelajar apa komunitas yang baik untuk belajar. Kalau cuma sekedar komen-komen saja di grup, kadang-kadang nggak dapet gitu loh. Kita di grup kita rame dengan komen. Tapi coba tanya dengan teman-teman, paling enak belajar lewat mana? Ya lewat video gini. Kita di tengah kondisi kayak begini, PPKM dan sebagainya. Susah ya buat kita. Untuk datang workshop aja 3 hari, ada beberapa yang saya dulu ngajar 3 hari workshop. Pulang belum tentu jadi belum nggak bisa karena apa 3 hari, dalam 3 hari kita papatkan, kita tempel modul pelajaran dengan seksama, dengan serapatnya. Pulang nggak menciptakan seorang jadi trader dalam 3 hari, nggak bisa. Kita bukan Bandung Bondowoso ya, kita bukan 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 mm, mentor super, guru super, bukan. Kita itu pengen belajar itu adalah satu 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 journey, satu perjalanan ya. Belajar trading itu satu perjalanan. Tidak bisa dalam 1-2 hari. Itu adalah satu perjalanan yang kita kita belajari. Belajar trading saham juga adalah salah satu bentuk kita mengenal diri kita sendiri. Jadi bukan textbook, bukan kita nggak saklek di teori, kita mengenal diri kita sendiri, mengenal rasa greedy kita, rasa fear kita gitu ya. Itu kita harus tahu, kita harus mengenal gitu loh. Jadi kita ada orang yang wah saya mau pengen seperti Pak Erwin bisa profit sekian puluh persen umpamanya. Ya ada yang bilang wah saya nggak perlu profit 10%, saya profit 5%, 2% aja udah bahagia kok. Karena saya butuh adalah konsisten dan saya trading cepat, untuk pokoknya cepat profit 2-3% saya ambil, 2-3% saya ambil. Masing-masing orang punya preferensi sendiri-sendiri. Ada yang nggak bisa, mau jadi seperti saya itu juga nggak bisa, mau profit 10% nggak bisa, karena begitu dia mau profit 2% atau 3% aja dia bawaannya udah pengen taking profit. Atau ketika dia maksa untuk profit 10% malah rugi bawaannya gitu loh. Ya masing-masing orang punya beda-beda, titik ambil beda-beda.
Kayak kemarin saya ada beberapa emiten yang saya call untuk buy on weakness di support. Ya, ini udah di support, beli. Ada yang berani ambil, ada yang nggak berani ambil. Nah ya, ketika bukan berarti saya bilang titik saya ambil ada titik yang paling benar, belum tentu. Bisa saja saya salah, saya beli dan dia turun lagi, dia koreksi lagi. Atau ada hal yang ketika saya bilang saya putuskan untuk jual, ternyata hari ini terbang lagi. Contoh kayak Indi, kemarin Indi saya putuskan untuk jual, saya jualan dulu dan saya nggak serok lagi di bawah. Dan ternyata hari ini Indi masih naik lagi gitu ya. Dan ya macam-macam. Hari ini saya tadi ketika Indi naik lagi, saya ada masuk sedikit, tapi porsi besar saya masuk di Harum. Malah untung, di Harum saya naiknya dapat banyak gitu loh. Ya, ya itu trading, itu part of trading. Apakah saya sesalkan kemarin jualan Indi? Lah, kemarin Pak Erwin salah jual Indi kemarin. Ya nggak salah, saya pindah ke Harum ya masih profit gitu loh. Atau saya pindah ke Tekim, Tekim juga tadi ke bawah, ke Skyline, saya serok lagi, naik lagi, ya profit. Jadi tidak ada rule benar salah di sini. Yang benar adalah intinya kita tetap harus dapat profit. Berapapun besarnya, mau 1%, 2%, 3%, yang penting profit. Itu sudah benar. Daripada yang nggak ada yang salah juga di dalam trading. Apakah berarti saya jual kemarin berarti salah? Ya nggak juga. Masing-masing punya, dan kita tidak apa-apa untuk jadi salah. Jangan kita jadi kayak kemarin saya jualan dan tiba-tiba hari ini Indi rebound terus saya bilang, aduh sayang saya jualan, salah itu. Nah kita harus thinking positif ya. Salah satu akar dari saya di sini saya mempelajari juga ya, saya mempelajari dari video yang saya share mengenai September Ceria. Itu kan juga saya katakan bahwa ketika akhir bulan Agustus tuh banyak yang mempredik bahwa September adalah bulan jelek. Bulan yang jelek endingnya selalu merah. Karena apa? Berdasarkan data statistik, dalam 10 tahun terakhir atau mungkin dalam anggaplah 10 tahun terakhir ya, di bulan September itu 6 atau 7 merah, yang hijau cuma 3. Artinya 70% akan ending merah dan 30% akan ending hijau. Berdasarkan itu, probabilitanya 7 banding 3, maka di bulan ini potensi merah karena Agustusnya adalah endingnya hijau tipis, endingnya hijau, kalau nggak salah ya, hijau tipis. Kemungkinan besar bakal jelek lah ini bulan ini September. Banyak yang berkata gitu. Nah, makanya saya ajak teman-teman untuk waktu di video itu, bahkan silakan nonton lagi video saya yang ini ya. Di sini saya ajarkan untuk, kita thinking positif lah. Positif itu attract positif. Jadi segala sesuatu yang positif itu menarik yang positif. Kalau kita awalnya udah negatif terus ya, bawaan negatif. Jadi trading juga jadi jelek, apapun jadi jelek. Maka saya bilang ke teman-teman, kalau kita salah ambil keputusan, it's okay. Wajar untuk menjadi salah, itu wajar. Tapi bagaimana cara kita overcome itu? Kita melewati itu jadi, ya sudahlah, belajar. Oh ya sudahlah, saya salah kemarin. Dan hari ini saya harus melakukan apa? Supaya saya nggak salah lagi, nggak kayak kemarin. Jadi it's okay gitu. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita juga tahu harus merasa punya rasa syukur. Tahu rasa cukup. Jadi ketika kita umpamanya take profit di harga ini dan habis itu sahamnya masih terbang lagi, ya sudah happy aja gitu loh. Kita nggak usah kita sampai galau, karena apa, bisa saja nggak semua kita ketika kita taking profit kan nggak semua pasti langsung, bisa aja kita umpamanya udah terbang kita balik lagi kita beli, ketika kita kejar beli belum tentu bisa lanjut terbang, bisa aja tiba-tiba balik minus gitu loh, malah jelek kan tradingnya. Jadi kalau saya bilang ketika saya sudah taking profit ya sudah, saya udah nggak, di webinar saya juga ngomong ya, kalau saya sudah satu kali dah jebret taking profit, saya nggak serta-merta langsung entry lagi. Makanya tadi ini lebih buat saya memuaskan rasa penasaran saya masuk sedikit sekali. Saya lebih banyak masuk, saya lihat Harum kok menarik. Ya udah daripada saya masuk Indi banyak mending ke Harum gitu loh. Dan ketika, untung Harum ternyata naiknya naik berapa persen tuh hari ini. Wow, keren banget kan. Dari malah untung saya masuknya Harum, nggak masuk di Indi lagi. Bukannya saya jadi galau. Saya lihat rumput tetangga jadi hijau mamanya. Aduh, tahu gitu saya masuknya gini 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 ya. Jadi ya gitu kan greedy-nya kita kan. Tuh kan tahu gitu nggak usah masuk Indi. Inilah tuh penutupannya di 1900 ya gitu-gitu doang kan. Gitu ngapain gitu kan. Coba saya masuknya ke Harum gitu. Nah, untuk memang hari ini saya bejo. Oke ya, masuk di Harum dan bam naik.
Ya, itu cerita yang ngobrol kita hari ini. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan juga ke Bapak Ibu, dan ini juga buat kita belajar sama-sama ya tentang bagaimana kondisi market. Sampai ada kemarin yang tanya, Pak Erwin bikin market review tiap hari, terus sharing tiap hari. Nggak habis tuh materinya. Saya bilang, loh, kenapa mesti habis materinya? Saya aja sampai hari ini masih belajar loh. Saya belajar dari mana? Dari market, dari mana? Dari buku. Saya belajar. Dan setiap hari saya menemukan hal yang baru. Dan setiap hari saya bisa sharing hal-hal yang baru juga. Jadi karena juga banyak yang dari sini tuh banyak yang bisa digali. Dari trading saham tuh banyak yang bisa kita gali. Ya, trading saham itu maka saya bilang itu adalah perjalanan seumur hidup, long journey. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang berarti saya sudah selesai masa pembelajaran saya dan sekarang saya sudah bulletproof, nggak bakal rugi, nggak ada gitu. Ini pembelajaran seumur hidup ya. Saya bisa salah analisa juga, prediksi saya bisa luput juga, bisa. Tapi kita mau belajar, belajar lagi untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik. Itu sebabnya saya ajak teman-teman, ini momen yang tepat sebenarnya untuk belajar. Habis ini market cenderung lebih bersahabat. Harapan saya lebih bersahabat di bulan Oktober, November, dan Desember. Kita sudah lihat IHSG, bagaimana IHSG powerfulnya hari ini ya. Ini IHSG hari ini nih, wow banget. Dan saya barusan rilis video premier telat karena video saya webinar panjang 2,5 jam, saya harus edit, potong yang sesuai. Karena banyak hal-hal sensitif yang saya tidak bisa bagikan untuk video untuk umum, hanya untuk peserta membership kita saja. Dan saya udah bilang, kalau saya optimis IHSG bakal breakout 6179, 180. Dan kalau breakout 6180, bam, hasilnya bakal keren. Dan hari ini keren banget, ini over ekspektasi saya. Pikiran saya, IHSG bakal sampai ke level 62, 63 itu bulan Oktober lah. Hari ini saya cukup puas jika IHSG bisa tutup di atas 6180. Dan nyatanya hari ini IHSG pembukaannya aja udah gap up gitu ya. Wow banget. Dan saya sempat buat satu ini yang gambar kotak yang saya garis ini tadinya itu ada di sini. Dan saya sempat screenshot, saya kasih ke grup ya, saya bilang, ini gambar saya yang waktu lalu loh ya. Ini kalau dipanjangin keren, dan saya panjangin, dan waktu itu IHSG masih baru di situ, baru sampai garis itu doang. Dan tidak ada yang nyangka kalau IHSG bisa sampai di level ini. Mungkin saya bisa share foto yang tadi saya bagikan ke teman-teman ya. Bentar. Saya coba tampilkan. Nah, ini dia. Ini tadi foto yang saya share. Nah, ini foto yang saya share tadi di grup. Nah, ini tadinya foto ini apa? Ini dia cuma sebagian doang, cuma sepenggal aja ya, cuma sepenggal. Ini saya panjangin sampai sampai seperti ini, saya panjangin. Ini nggak saya utak-atik ya, foto ini nggak saya utak-atik, apa adanya. Dan ketika itu aja saya sudah cukup cukup happy gitu loh. Sampai di sini aja udah cukup happy. Nggak nyangka tiba-tiba IHSG bisa ditarik begitu rupa sampai begini. Ya, sebenarnya walaupun gitu, pengen saya kita slow but sure lah, naik tapi santai aja lah, nggak usah sampai kayak gaspol begini. Saya takut nanti kalau suatu hal yang naiknya cepet, turunnya juga cepet gitu kan. Jadi ya, tapi kita take positif aja, kita ambil positifnya, kita optimis bahwa IHSG ke depan akan baik gitu ya. Siapa tahu ini adalah runaway gap. Apa itu runaway gap? Runaway gap itu adalah suatu momen di mana harganya lompat karena sentimen yang begitu kuat sehingga membuat pergerakannya itu bisa terbang lari terus ya. Nah, harapan saya ini adalah runaway gap. Jadi lama nyampe, turun lagi lama. Dia cepet-cepetan naik terus saja. Ya, oke. Ya, ini sekalian kita langsung masuk ke segmen market review ya. Hari ini IHSG transaksinya asing net buy 1,94 triliun. Wow, kasih applause ya, kasih applause. Dan hari ini
transaksi value transaksinya turnovernya ada di 13,56 triliun. Walaupun volumenya low, tapi transaksinya tinggi. Kenapa? Kenapa volumenya low? Ya mungkin karena banyak LQ45 yang masuk yang tertransaksi. Jadi dan nominalnya juga besar-besar sehingga transaksi kecil aja harganya udah lipat naiknya cukup besar. Coba kita lihat LQ45. Wow, keren banget ya. Ini kemarin kita udah ulas lah. Ini di webinar saya sempat ulas LQ45. Nice. Nice banget. Kompas 100 bagaimana? Sama juga. Wow, terbang dengan luar biasa. Breakout V-line lagi ya. LQ45 juga sama. Wow, keren. Keren. Ini over ekspektasi saya sebenarnya. Pikir saya kita santai aja lah. Saya pengen nyangka kalau komposite kita di monthly-nya juga keren banget nih kayak gini nih. Ya, keren banget ini. Wah, ini luar biasa lah. Indikator kita juga memang bilang sih kalau 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 membentuk selendang ini membentuk kantong semar kayak begini itu dan dia berhasil bertahan di atas selendang akan bagus trennya dan harapan saya lanjut ke sini ya level inilah. Ya, oke itu secara komposite terus secara sektoral bagaimana? Apa yang bisa kita cermati untuk beberapa waktu ke depan ya? Kalau lihat weekly-nya juga kan weekly keren banget nih, weekly-nya tuh super ya. Terus nanti bulan Oktober bagaimana di bulan Oktober? Coba kita sekalian lihat ya. EDX Basic. EDX Basic masih kurang oke pada dasarnya, masih not good weekly-nya, tapi daily-nya ini menarik karena dia berhasil rebound dari support. Harapan saya dia bisa comeback ke level ini ya, ke level-level areal ini dia bisa masuk ke areal ini. Kalau dia bisa masuk ke areal ini, wah itu good news banget lah ya. Itu oke banget dia bisa naik sampai sini. Terus kemudian habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals masih naik lagi ya, masih masih keren sekali. Terus energi, waduh nggak ada matinya lah ini dah. Gila banget, keren sekali ya. Terus sektor finance, nah ini juga kita bilang kemarin rebound dari V-line dan bam hari ini rally lagi ya, deret kenceng banget nih ya IDX Finance. Terus healthcare, nah kemarin saya juga bilang siap-siap serok, boleh nih dan hari ini juga rebound. Dan untuk beberapa waktu ke depan rasanya juga oke ya, masih oke di bulan-bulan Oktober cenderung akan bagus ya, cenderung akan bagus. Ini juga bagus sekali nih, industri keren, infrastruktur, wow ya, wow banget. Terus ada consumer on cyclicals, ini aja ikutan keren, ini aja ikutan keren. Dia sudah naik di atas skyline. Secara berapa waktu ini belum mampu. Kita lihat dalam berapa waktu ini bisa mampu keluar dari areal downtrend ini nggak? Kalau bisa mampu keluar dari area downtrend ini, wow, Oktober, November, Desember kayaknya indah nih, kayak bakal indah nih ya. Properti juga udah mau breakout. Ini sentimennya bagus banget nih. Ini keren banget nih saya bilang nih. Tekno aja nih yang kurang oke, masih sideways dan di areal support. Ini kalau mantul juga bagus. Ini asing juga masuk terus. Transportasi di bulan awal-awal awal September, saya bilang ini potensial breakout. Kalau breakout bakal keren dan dia beneran breakout dan keren banget. Dan dia nurut banget sama kita punya indikator ya, mantul dari areal skyline, mantul, dan dia rebound, breakout. Nah, itu keren. Ya, ini kalau saya lihat dalam beberapa waktu ke depan, Oktober, November, ya Oktober lah, especially kemungkinan besar bakal bagus ya, bakal hijau. Walaupun saya lihat daily-nya ini dalam waktu dekat mungkin akan ada koreksi, tapi koreksi sehat lah. Harapan saya koreksi sehat dan kemudian dia bisa lanjut lagi. Ya, itu secara sektoral market review ya. Kita masuk ke selanjutnya adalah rekomendasi. Apa saja sih yang bisa masuk rekomendasi kita untuk perdagangan esok hari? Pertama, INKP ya, INKP breakout V-line ini menarik sekali. Kalau kita lihat weekly-nya, ini juga breakout V-line ada di atas V-line. Ini cakep nih. Secara tren, kalau kita lihat secara trennya ya, dia rebound, pullback, rebound. Jadi dalam jangka pendek dia sebenarnya sudah keluar dari areal downtrendnya. Kalau lihat chart weekly-nya ya, dia udah breakout nih. Harusnya sih udah mematahkan trend down trendnya dia. Ini kalau kita lihat dia begini,
Nah, ini dia sudah berhasil breakout dari jalur ini, dia udah berhasil keluar. Jadi harusnya sih cukup oke ya. INKP dan Tekim tentu saja side by side ya. Ini side by side, kita nggak bisa ngomong lah ini. Dua ini udah nggak usah ngomong lah, ini keren banget lah. Potensial naiknya cukup besar. Oke, itu INKP itu BBTN. BBTN juga menarik karena dia rebound dari support ya, dan sekarang potensi untuk breakout. Jadi kalau breakout menarik dicermati. Dengan membaiknya ekonomi, daya beli masyarakat bertumbuh, ekonomi juga running, orang mungkin mulai cicil rumah, dan ini adalah salah satu institusi finance yang Indonesia cukup besar menguasai pangsa pasar kredit rumah rakyat ya, BBTN, dan untungnya cukup besar ya, profit cukup besar harusnya. Terus Kalbe Farma ini kemarin udah saya bilang ya, sektor healthcare silakan dipantau untuk serok, dan hari ini lihat ya, bam, bagus banget. Ini cermati ya, cermati, ini menarik sekali. Selain itu, selain ini coba kita lihat yang industri yang side by side-nya. Ini bikin galau ya. Pada dasarnya harusnya trennya juga tren bagus ya, tapi dia bikin galau. Lebih bagus di ini karena ini bobotnya besar. Ya, ini bobotnya besar, asing masuk masih dalam tren yang bagus ya. Lihat tuh, masuk terus ya. Ini trennya oke lah, ini Kalbe Farma. Habis Kalbe Farma ada Excel, Axiata, ini juga tren yang bagus, naik, pullback, dan dia udah naik lagi. Ini potensial, kalau saya bilang potensial ke depannya bakal breakout. Kalau bisa breakout, ini menarik. Ya, bisa breakout, menarik. Terus kemudian ada terakhir, ada TPIA. Nah, ini TPIA. Ini juga sama, trennya pada dasarnya tren naik. Ini kalau kita tarik garis trend line, ini pada dasarnya dia juga dalam tren yang cukup positif, ya. Naik, pullback, naik lagi. Dia harapan saya bisa comeback lagi. Di weekly juga kelihatan dia tertahan level selendang ini. Level V-line, sorry. Jadi, kalaupun sideways pun nggak apa-apa, tapi saya lihat trennya pada dasarnya juga naik. Ya, ini dalam tren yang bagus. Money-nya juga masih oke banget. Kemarin sudah kita review kan, TPIA. Nggak pom-pom lah. Ini masuk bertahap. Oke. Terus satu lagi saya mau nambahin adalah Medco. Kalau besok bisa breakout V-line, cakep juga. Dia soalnya udah breakout. Dan dia beberapa waktu ini breakout, dia pullback, dan dia hari ini naik lagi. Jadi ini potensial untuk naik, pullback, dan dia breakout. Nah, ini harapan saya dia bisa breakout lagi. Terus ada ISAT. ISAT juga cermati karena dia juga sama, naik, pullback, dan harapan saya bisa breakout lagi. Smart Money juga membaik, memberikan indikator yang membaik. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan esok cukup banyak ya, tapi yang utama adalah INKP, BBTN, Kalbe Farma, Excel, dan TPIA. Sama satu lagi Medco. Ya, berikutnya adalah ulasan saham. Harusnya sih nggak banyak yang diulas karena hari ini penuh euforia. Coba kita cek. Ya, sesuai prediksi nggak banyak ya. Cuma ada 2 saham dan kebanyakan BCA. Yang kebanyakan BCA nih, luar biasa banget nih BCA. Ya, yang request ada 5-6 orang, tapi BCA itu 4 orang dan satunya cuma BGTG nih. BGTG coba kita cek, kita ulas BGTG. BGTG rasanya trennya belum masih oke, tapi dia udah mantul dari support BGTG, ada BABP. Ini saya lihat trennya sudah disupport dan dia tertahan. Harapan saya dia bisa segera comeback, bisa rebound ya. Karena kalau gini, jadi begini Bapak Ibu, ada satu masa di mana kalau LQ45 bank saham-saham yang blue chip jalan, ini kan safe haven, artinya aman untuk ditransaksikan, dibeli aman, dan itu jalan. Orang nggak akan melirik saham lapis 2-nya gitu loh. Mereka atau lapis ketiga bahkan, mereka pasti milih yang ini dong, yang blue chip dong, aman. Ini di drive aja, sentimennya kan kuat gitu. Beda ketika ini lemah, blue chip lemah, nah lapis 2, lapis 3-nya yang jalan. Biasanya lapis 2 dulu. Kalau lapis 2 nggak jalan, lapis 1, lapis 2 nggak jalan, lapis 3-nya baru jalan gitu. Itu tuh hukum, itu
Itu sudah momentumnya seperti itu. Ikutin aja pergerakannya. Nah, sekarang kalau lagi lapis 1 yang jalan, lapis 2, lapis 3-nya ya minggir dulu gitu, kasih jalan yang ini ya. Ya itu BBCA. Sekarang kita coba lihat BBCA ya. Aduh, ini ini speechless saya, speechless. Kita kalau lihat BBCA kan udah warning, beli itu lagu koreksi. Kalau lagi terbang ini udahlah, udah nggak bisa, udah selesai sudah. Kalau lihat weekly-nya itu cakep banget ya. Monthly-nya ini sih sudah kode, udah kode yang harusnya, aduh ini udah saya udah kode, udah ini nggak beli dah. Yang buat nabung kan kemarin udah kode. Biasanya itu bagus gitu. Nah, kalau semi nabung udah diem aja, duduk diem aja, santai aja dulu. Ya, kalau tidak punya, mau ada sentimen apa ya? Sentimen stock split, stock split sama mungkin IPO-nya Blue. Dan kemarin sih sudah ngomong, nonton webinar saya yang kemarin dah, itu dah ya. Oke, ya itu dulu market review kita. Jangan lupa untuk nonton flashback video-video saya sebelumnya untuk belajar. Jangan mau jadi 95% trader yang gagal. Ya, belajar, bergabung bersama Winnerstock sudah paling benar. Jangan lupa untuk share, like video kami, ya, pembelajaran-pembelajaran kita, tonton ulang, ya. Jangan lupa juga untuk bikin trading plan yang malam ini bagi teman-teman yang di membership. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, happy profit. Malam ini kita tidur nyenyak. Selalu tidur nyenyak sih sebenarnya. Cuma malam ini spesial. Sampai jumpa semuanya. God bless.